Bagi kebanyakan orang, istilah babi ngepet mungkin sudah familiar. Tapi kebanyakan orang mungkin masih asing dengan kambing setan. Sejujurnya, saya baru tahu keberadaan kambing setan ketika mendengar kisah yang dituturkan seorang pria bernama Ahmad Fatoni. Dia menceritakan peristiwa yang pernah menggegerkan kampung halamannya, yaitu kemunculan kambing setan yang meneror para penduduk. Berikut ini saya kisahkan cerita Fatoni secara runtut dari awal sampai akhir. Dan selamat menyelami dunia misteri. Ahmad Fatoni tinggal di sebuah perkampungan tradisional, tempat masyarakat biasa hidup rukun dan tentram. Kebanyakan orang di kampung Fatoni bekerja sebagai buruh pabrik, sementara beberapa penduduk membuka warung yang menyediakan aneka bahan untuk memasak, jajan untuk anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Karena kampung Fatoni relatif aman, sangat jarang ada kejahatan semacam pencurian, sehingga di sana tidak ada pos kamling. Meski begitu, sering ada bapak-bapak yang berkumpul di suatu tempat, atau anak-anak muda dan remaja yang nongkrong di depan rumah seseorang sampai larut malam. Di akhir pekan, mereka bahkan suka tidur bareng di teras rumah yang bersih. Waktu itu awal 1990-an, dan Fatoni masih SMP. Saat akhir pekan dan besok libur sekolah, Fatoni dan teman-temannya senang berkumpul di depan rumah seorang teman, lalu tidur bersama di lantai teras. Tempat favorit mereka waktu itu adalah rumah milik Pak Idris, karena teras rumahnya bersih dan cukup luas. Anak Pak Idris, bernama Edi, adalah teman Fatoni yang juga biasa ikut kumpul bersama. Mereka biasa main karambol sampai larut malam, lalu menggelar tikar dan kemudian tidur di teras rumah sampai subuh tiba. Awal cerita kemunculan kambing setan terjadi ketika suatu malam ada sekelompok bapak-bapak yang sedang berkumpul bersama di depan rumah seseorang. Menjelang tengah malam, ketika mereka bermaksud untuk pulang ke rumah masing-masing, salah satu dari bapak-bapak itu melihat sesuatu yang tampak mendekat ke arah mereka. Sesuatu itu berwujud hewan berwarna coklat kehitaman, yang semula dikira seekor anjing. Tetapi semakin hewan itu mendekat, bapak-bapak di tempat itu menyadari bahwa itu bukan anjing melainkan seekor kambing. Bapak-bapak itu pun sangat heran, karena mendapati ada kambing keluyuran sendirian di tengah malam. Mereka tidak tahu itu kambing milik siapa. Tetapi, yang membuat bapak-bapak itu tercekam adalah saat mendapati kambing tersebut berhenti di hadapan mereka, dan menatap mereka dengan sikap menantang. Tiba-tiba, bapak-bapak yang sedang duduk di sana merasakan bulu kuduk mereka meremang. Pak Bono, salah satu bapak-bapak yang ada di sana, menjadi orang pertama yang menyadari bahwa kambing itu bukan kambing seperti umumnya. Kambing itu bermata merah menyala, menampakkan wajah menakutkan, sementara tanduknya sangat panjang. Pak Bono adalah seorang guru SMA, dan sosok kambing menakutkan yang ia saksikan di tengah malam itu mengingatkannya pada sosok Baphomet. Bagi yang mungkin belum tahu, Baphomet adalah sosok manusia berkepala kambing dengan dua tanduk panjang, yang diidentikan dengan satanisme dan okultisme. Sosok Baphomet biasa digambarkan sebagai makhluk berkepala kambing yang sedang bersila, dengan janggut dan tanduk panjang, dan wajah tampak menakutkan. Sosok Baphomet juga sering menjadi pemujaan di kuil-kuil setan. Ketika menyaksikan kambing yang tiba-tiba muncul di tengah malam itu, Pak Bono seketika teringat pada gambaran Baphomet. Karenanya, ketika itu Pak Bono secara spontan berusaha mengusir kambing itu agar pergi. Ia mengambil sapu yang kebetulan ada di depan rumah, lalu menggerak-gerakkan sapu itu ke hadapan kambing dengan maksud agar kambing itu pergi dari sana. Tetapi di luar dugaan, kambing itu justru menggeram menakutkan. Bapak-bapak yang ada di sana seketika terlonjak kaget, karena baru kali itu mereka mendengar seekor kambing menggeram, bukan mengembik seperti umumnya kambing. Dan semakin mereka perhatikan kambing itu, bapak-bapak itu makin menyadari bahwa sepasang mata merah kambing itu bukan hanya tampak menyala, tapi juga seperti memancarkan kebencian. Kambing menakutkan itu mulai bergerak seperti akan menyerang, tanduk panjangnya terangkat, ekspresinya makin menakutkan, dan bapak-bapak itu secara naluri segera menyadari datangnya bahaya. Jadi mereka pun segera lari tunggang langgang ke rumahnya masing-masing.
Belakangan, bapak-bapak itu mengakui bahwa seumur-umur, baru kali itu mereka takut pada seekor kambing. Besoknya, kabar itu segera beredar di kampung. Orang-orang ramai membicarakan kemunculan kambing berwajah setan yang membuat bapak-bapak lari ketakutan. Sejak itu pula, banyak orang jadi takut keluar rumah, khususnya saat malam mulai larut. Tempat-tempat di kampung yang biasa dijadikan tempat nongkrong berubah sepi. Orang-orang memilih tetap di rumahnya masing-masing. Bahkan, kabar kemunculan kambing setan itu juga membuat takut para penjual nasi goreng yang biasa berkeliling di sana saat malam hari. Sejak itu, praktis suasana kampung jadi sangat sunyi. Berhari-hari setelah kemunculan kambing setan itu, tidak ada berita apapun, dan tidak ada orang yang pernah melihatnya lagi. Perlahan-lahan, orang-orang mulai kembali berani keluar rumah saat malam hari. Bapak-bapak mulai suka berkumpul lagi, sementara anak muda dan para remaja kembali nongkrong di teras rumah sampai larut malam, bahkan tidur bersama sampai subuh. Fatoni dan teman-temannya juga kembali suka nongkrong di teras rumah Pak Idris. Biasanya seusai sholat Isya bersama di musola, Fatoni dan teman-temannya akan mulai bermain bersama, lalu ujungnya adalah berkumpul di teras rumah Pak Idris. Edi, anak Pak Idris, biasanya akan mengeluarkan karambol, lalu sebagian dari mereka akan bermain, sementara yang lain menemani sambil mengobrol, sampai akhirnya masing-masing mengantuk dan tidur di sana. Biasanya pula, mereka akan bangun ketika azan subuh berkumandang, lalu bersama-sama ke musola, dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Hal seperti itu sudah dianggap biasa oleh orang-orang di kampung Fatoni, khususnya saat libur sekolah, jadi tidak ada orang tua yang mempermasalahkan. Suatu malam, Fatoni dan teman-temannya berkumpul di teras rumah Pak Idris. Dia duduk menyandar ke tembok rumah, berdampingan dengan Edi, dan mereka bercakap-cakap. Sementara teman-teman mereka yang lain ada yang sedang asyik main karambol. Sementara yang lainnya lagi sudah tertidur berselimut sarung. Ketika itu menjelang tengah malam, dan Fatoni serta yang lain mungkin sudah bermaksud akan tidur di sana, ketika tiba-tiba muncul seekor kambing yang tampak aneh dan menakutkan, berdiri diam di hadapan mereka. Fatoni menyatakan bahwa dia sama sekali tidak melihat dari mana asal kambing itu, karena tiba-tiba saja kambing tersebut sudah berdiri di depan teras rumah Pak Idris, menatap anak-anak yang sedang berkumpul di sana. Mungkin Fatoni dan Edi terlalu asik mengobrol, mungkin pula teman-temannya terlalu asik bermain karambol, hingga tidak menyadari kedatangan kambing aneh itu. Yang jelas, tiba-tiba saja mereka melihat kambing itu ada di sana, dan berdiri dengan sikap mengancam. Selama beberapa detik, Edi dan Fatoni seperti orang shock. Mereka tidak mampu bergerak, tidak mampu mengatakan apa-apa, dan hanya terpaku menatap kambing menakutkan di hadapan mereka. Dan dalam keterkejutan itu Fatoni menyadari, kambing itu benar-benar menakutkan. Matanya merah menyala, tanduknya panjang melengkung ke belakang, sementara tatapan mata kambing itu seperti memancarkan kebencian. Fatoni dan Edi mulai sadar dari shock yang mereka alami ketika melihat kambing itu mulai melangkah mendekati tempat mereka. Seketika, Edi dan Fatoni memberitahu teman-temannya yang sedang asyik main karambol. Dan anak-anak itu segera panik saat menyaksikan seekor kambing mengerikan sedang mendekat ke arah mereka. Saat itulah mereka baru melihat sosok yang disebut-sebut sebagai kambing setan, yang tempo hari menggegerkan seisi kampung. Edi sadar mereka harus segera menyelamatkan diri. Jadi Edi pun segera meraih handel pintu rumahnya, yang untungnya tidak terkunci, dan segera menyuruh teman-temannya masuk rumah. Fatoni dan yang lain segera masuk rumah, tapi mereka lalu sadar ada 3 teman yang masih tertidur di teras. Sambil ketakutan, mereka terpaksa keluar lagi, lalu menyeret 3 teman mereka yang masih tidur dengan lelap, membawa mereka masuk ke dalam rumah. Begitu semua orang sudah masuk rumah, Edi buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Mereka semua terduduk di belakang pintu rumah dengan jantung berdentam-dentam dan bulu kuduk meremang. Edi, Fatoni, dan teman-teman mereka sama-sama ketakutan. Sementara 3 teman yang tadi masih tertidur kini mulai terbangun, dan segera diberitahu agar diam. Suasana saat itu terasa sunyi mencekam.
Dan dalam kesunyian itu, Fatoni serta teman-temannya mendengar suara geraman menakutkan dari arah luar rumah. Kambing setan itu masih berdiri di sana, di depan rumah, dan sekarang makhluk mengerikan itu mengeluarkan suara geraman yang mampu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Salah satu teman yang tadi tertidur juga ikut mendengar suara geraman itu. Dia bernama Ijul, dan dia belum tahu keberadaan kambing setan di depan rumah, karena tadi cuma disuruh diam. Sekarang, setelah mendengar suara geraman di luar, Ijul jadi penasaran ingin melihat makhluk apa yang sedang menggeram itu. Jadi dia lalu mendekati kaca jendela, membuka sedikit tirainya untuk mengintip keluar. Begitu Ijul mendekatkan kepalanya ke jendela, sesuatu yang sangat kuat menghantam pintu rumah dan menghasilkan suara gedoran yang keras. Ijul terjengkang karena terkejut, sementara Fatoni dan yang lain segera berlari ke belakang rumah. Sekali lagi gedoran pada pintu kembali terdengar, dan Ijul yang ketakutan segera menubruk teman-temannya yang sudah meringkuk di dapur. Suara gedoran pada pintu terdengar lagi, dan Pak Idris terbangun dari tidurnya karena suara keras tersebut. Ia terlihat keluar kamar, dan akan melangkah ke pintu rumah di depan, tapi Edi buru-buru mendekati ayahnya dan menangkap tangannya. Sambil berbisik, Edi memberitahu ayahnya kalau di depan rumah ada kambing setan. Pak Idris lalu menemui anak-anak tetangganya yang lagi meringkuk bersama di dapur, dan menemani mereka. Suara gedoran pada pintu masih terdengar, dan mereka membayangkan kambing mengerikan itu sedang menyerudukkan kepalanya pada pintu. Diam-diam, mereka semua berharap pintu rumah cukup kuat menerima gedoran yang keras itu. Detik demi detik berlalu, dan semua orang membeku di dapur. Istri Pak Idris tampak keluar dari kamar, dan Pak Idris segera menariknya ke dapur. Sambil berbisik, Pak Idris memberitahu istrinya soal keberadaan kambing setan di depan rumah. Istri Pak Idris ketakutan, tapi untungnya setelah itu tidak muncul lagi suara gedoran pada pintu. Semua orang yang ada di dapur waktu itu tidak ada yang berani tidur. Keesokan paginya, ketika subuh telah berlalu dan suara orang-orang di luar mulai terdengar, Pak Idris dan anak-anak tetangga yang berkumpul di rumahnya mulai memberanikan diri keluar rumah. Pak Idris memeriksa pintu rumahnya, dan mendapati kayu tebal pintu tampak melesak seperti kena hantaman yang keras. Dia bersyukur pintu rumahnya sangat kokoh, karena dibuat menggunakan kayu Kalimantan yang terkenal kuat. Sementara Pak Idris memeriksa pintu rumahnya, anak-anak yang semalaman di rumah Pak Idris segera pulang ke rumah masing-masing. Hari itu juga, kampung kembali geger dengan kemunculan kambing setan yang mendatangi anak-anak di rumah Pak Idris. Banyak orang berdatangan ke rumah Pak Idris, ingin tahu cerita selengkapnya terkait kedatangan kambing setan itu, dan mereka pun ikut memeriksa pintu rumah Pak Idris yang jelas melesak bekas diseruduk. Sekali lagi penduduk kampung dicekam ketakutan gara-gara kemunculan kambing setan. Dulu, ketika pertama kali makhluk aneh itu muncul lalu menghilang sampai cukup lama, mereka mengira kambing misterius itu tidak akan muncul lagi. Tapi ternyata sekarang muncul lagi, bahkan seperti mengincar anak-anak. Itu membuat penduduk kampung diliputi was-was, dan mereka semua seperti kompak melarang anak-anak keluar rumah setelah malam. Sejak itu, kampung kembali sepi, bapak-bapak tidak lagi berkumpul di malam hari, dan anak-anak tidak bisa lagi menikmati tidur bersama di teras rumah. Sampai berhari-hari setelah itu, kambing setan memang tidak terdengar muncul lagi. Atau mungkin pula makhluk itu sebenarnya muncul dan berkeliaran di kampung, tapi tidak ada yang menyaksikan, karena semua orang tidak ada yang berani keluar setelah malam. Yang jelas, sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelah itu, kampung Fatoni tetap sunyi. Semua orang seperti menyadari bahwa lebih baik di dalam rumah, daripada menghadapi kemungkinan bahaya di luar. Sampai bertahun-tahun kemudian, kambing setan itu tidak pernah terlihat lagi di kampung Fatoni, tapi kisah kemunculannya telah menjadi semacam legenda di sana. Orang-orang hanya tahu bahwa kambing misterius itu benar-benar ada, bahkan disaksikan langsung oleh cukup banyak orang, tapi tidak pernah ada yang tahu dari mana sebenarnya asal-usul makhluk misterius itu. Saat ini, Fatoni telah dewasa,
Begitu pula Edi dan teman-temannya yang lain, yang dulu sering bermain dan tidur bersama di teras rumah Pak Idris. Mereka sekarang bekerja di tempat yang cukup jauh dari kampung halaman dulu. Dan setiap kali mereka pulang ke kampung, legenda tentang kambing setan itu masih terdengar diceritakan orang per orang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Terima kasih.